Iya, pemirsa membahas lebih dalam terkait puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah. Kami sudah terhubung dengan Ustadz Zaki Mirza. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Selamat sore Ustadz Zaki Mirza. Ya, ini Ya, selamat sore. sebagai edukasi ya, proses apa saja yang dilakukan jemaah haji saat wukuf, Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Berita Satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam prosesi wukuf di Arafah, yang perlu paling penting kita ketahui bahwa wukuf ini adalah substansi atau inti, bahkan puncak dari sekian banyak dan sekian panjang ritual prosesi haji. Ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama adalah zawal. Zawal itu bergesernya matahari dari mulai tergelincir di siang hari, lebih tepat jam 12 siang, waktu Arafah, sampai terbenamnya, di mana para jamaah terus berzikir mengingat Allah sampai matahari terbenam. Lalu hal yang kedua yang kita perlu pahami adalah wukuf. Wukuf sendiri maknanya adalah berdiam diri, mengevaluasi diri, muhasabah diri. Ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum nanti kita di padang mahsyar, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf itu meninggalkan semua aktivitas haji kecuali lisan saja yang berzikir, lisan yang mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Lalu yang berikutnya adalah Arafah. Arafah ini diambil akar katanya dari Arafah yang artinya adalah mengetahui. Cuma dengan berdiam diri, manusia biasanya akan lebih mengenal siapa Tuhannya, karena cuma orang yang mengenal siapa Tuhannya, dia yang akan mengenal siapa dirinya. Jadi sebenarnya Arafah ini prosesi yang sangat penting ya, di mana sebuah simbolis bahwa kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita terlalu terlena dengan urusan harta, mencari nafkah, kita sudah jarang berdiam diri, mengevaluasi diri. Nah, di Arafah inilah dengan berwukuf, dengan berdiam diri, akhirnya kita berarafah, kita mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, esensi kita ini hidup di dunia untuk siapa. Dan ini satu ritual yang sangat dahsyat. Bagaimana disimbolkan dengan pria semua menggunakan baju ihram, kain ihram, bahkan tidak diperbolehkan menggunakan dalaman. Kemudian para wanita juga mereka menggunakan baju serba putih-putih. Ini menandakan bahwa ihram itu adalah reminder, alarm, pengingat bahwa semahal dan sehebat apapun kostum dan busana yang kita punya di dunia ini, ternyata pada akhirnya ya kita akan menggunakan yang serba putih-putih, yaitu kain kafan. Laki-laki 3 lapis, kemudian perempuan 5 lapis, masing-masing dipakaikan dengan 2 helai kain kafan. Jadi itu Bang, 3 istilah yang mesti kita ketahui dulu sebelum kita bahas yang lainnya terkait dengan prosesi wukuf di Arafah. Zawal, wukuf, dan Arafah. Seperti itu, Bang. Baik. Ustadz Zaki, lalu apakah ada sunnah tertentu yang bisa dilakukan di sana begitu? Dari mulai tergelincir matahari, sebaik-baiknya mereka yang berwukuf adalah yang lisannya tidak pernah lepas dari zikir, dari muhasabah, kemudian merendahkan diri dan hati serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah momen dari sekian banyak rangkaian haji, ternyata dari mulai tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, kemudian semalam mabit di 1 malam mabit di Musdalifah, kemudian nanti di Mina ada tawaf ifadah dan lain sebagainya. Ternyata puncaknya itu adalah juga bagus, tapi ketika dia tidak melakukan wukuf maka sia-sia. Wukuf di Arafah itu dalam rangkaian ibadah haji sama dengan surat Al-Fatihah dalam rangkaian sholat. La sholata liman la fatihata lahu. Sia-sia orang yang sholat, tidak sah sholatnya ketika tidak dirangkaikan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Orang yang
berhaji tidak berwukuf seperti orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Gitu Bang. Ini puncak ibadah haji ya, begitu bisa dibilang rukun haji yang agung seperti itu ya. Betul, betul. Baik, Ustadz Zaki Mirza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat senantiasa, Ustadz. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Siap, sama-sama Bang. Terima